atas kesempatannya karena sudah diberikan ruang untuk berbagi. Dan saya ucapkan juga sebelum memulai acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan izin kepada saya mengadakan kegiatan hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, anak-anak, serta komite yang sudah hadir, menyempatkan hadir hari ini dalam kegiatan pemetaan atau identifikasi sumber daya atau aset yang dimiliki oleh sekolah, yaitu SD nomor 4 Ungasan. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Eka Krisnayani. Saya salah satu dari calon guru penggerak angkatan 11. Jadi mendapatkan tugas untuk mengajak Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu komite dan anak-anak dalam rangka pemetaan atau identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Jadi saya diminta untuk mengajak Bapak Ibu semua seperti itu berkolaborasi bersama-sama. Nah, judul modul yang saya pelajari itu adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi yang pertama, sebelum kita memulai kegiatan ini, izinkan saya mengucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu komite dan para murid. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita berkumpul bersama dalam keadaan yang sehat untuk membahas tentang pemetaan sumber daya di SD nomor 4 Ungasan. Yang pertama, sebelum kita ke inti kegiatan, kita berdoa dulu. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya minta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk mengucapkan sepatah atau dua patah kata untuk mengawali kegiatan hari ini. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini untuk menyampaikan sepatah dua kata sebelum berkegiatan. Namun sebelumnya, mari mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SD nomor 4 Ungasan, Bapak Ibu pengurus komite yang hadir pada pagi hari ini, yang mengucapkan selamat pagi dan selamat datang. Bapak Ibu guru SD nomor 4 Ungasan yang saya hormati pula, serta anak-anak yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita ketahui bahwa SD nomor 4 Ungasan memiliki calon guru penggerak, Bu Eka Krisnayani. Salah satu programnya adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kita ketahui bahwa seorang pemimpin perlu mempunyai kemampuan untuk mengelola aset atau sumber daya yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini adalah di SD nomor 4 Ungasan. Dengan kemampuan ini, dengan mengelola sumber daya, baik sumber daya guru, pegawai, dan semua yang ada, 7 aset yang ada di SD nomor 4 Ungasan diberdayakan dengan maksimal, diharapkan semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Tidak banyak yang sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan dan program dari guru penggerak ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Saya sebagai kepala sekolah mendukung penuh kegiatan ini, apalagi berdampingan dengan
SD nomor 4 Bungasan sebagai sekolah penggerak. Jadi saling mengisi program guru penggerak dan program sekolah penggerak supaya diketahui oleh Bapak Ibu pengurus komite ini. Saya ucapkan lagi sekali terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu semua serta anak-anak SD nomor 4 Bungasan. Bisa yang disampaikan yang tutup dengan Panganjali Umat. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu sudah membuka kegiatan hari ini. Jadi yang selanjutnya kita akan ke materi inti. Yang pertama itu judulnya adalah sekolah sebagai ekosistem. Bapak Ibu tentunya pernah dulu belajar tentang ekosistem ya. Masih ingat ekosistem itu apa? Ada yang ingat? Ini juga murid-murid kelas 5 sudah Bu Guru ajarkan di sekolah. Di kelas ya, ekosistem apa itu? Ada yang ingat? Ya, jadi ekosistem itu merupakan interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jadi kalau kita hubungkan antara sekolah dan ekosistem itu sama. Jadi sekolah itu ibaratnya sebuah ekosistem di mana ada unsur biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Kira-kira unsur biotik di sekolah apa ya? Siapa yang tahu? Unsur hidup yang ada di sekolah? Murid, kepala sekolah, staf, ya, orang tua siswa, komite, pengawas, dan dinas terkait. Ya, betul sekali. Jadi unsur abiotiknya itu berperan aktif untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Jadi tanpa unsur abiotik, sekolah tidak akan bisa berjalan, kan seperti itu ya. Jadi unsur biotiknya sudah ada, tapi kalau abiotiknya tidak mendukung, sekolahnya tidak akan bisa berjalan. Jadi abiotik itu contohnya keuangan, sarana dan prasarana, kemudian lingkungan yang ada di sekolah. Sebelum kita berpikir tentang aset-aset yang ada di sekolah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian boleh silakan simak video berikut ini dulu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Palingan sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih. Tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau
atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini, Bu. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas, Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa, Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa, Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah, Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga, Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa. Terus pita itu ada, Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan, Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide, Bu, untuk kostum. Bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumah-rumahnya, dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih sedikit repot sih kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang warnanya. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa, Bu, itu, Bu. Mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali dengan ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Nah, tadi ada 2 tayangan atau 2 video yang situasinya itu berbeda. Boleh Bapak Ibu atau anak-anak memberikan pendapatnya dari kedua video tersebut. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Terima kasih Ibu. Di sini Ibu menyampaikan pendapat untuk video yang kedua kan perpisahan anak-anak kelas 6, dan itu pun kita sudah laksanakan seperti itu. Kita kerjasama dengan komite, kita kerjasama dengan orang tua untuk biaya-biaya yang dikeluarkan saat acara perpisahan, karena tidak mungkin dari kita berkegiatannya lumayan besar setiap perpisahan 100% menggunakan dana BOS. Jadi yang sudah kita laksanakan di nomor 4 pengasan seperti di video itulah, orang tua yang merasa mampu dia akan menyumbang, bisa berupa kostum tarian, dia menyumbang berupa dekorasi untuk komite. Dalam hal ini kita mengucapkan terima kasih yang terus mensupport kegiatan kita, panggung, dekorasi, kemudian dan beberapa
sound system juga termasuk. Nah, itu merupakan sumbangan dari komite dan orang tua SD nomor 4 Ungasan. Jadi Ibu sampaikan di sini kita juga sudah menggunakan aset-aset yang ada di SD nomor 4 Ungasan dalam berkegiatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya Ibu. Jadi di video kedua itu sudah ada kolaborasi dan komunikasi antar warga sekolah. Kalau video pertama bagaimana? Ada yang mau berpendapat di video pertama seperti apa? Coba. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Eka. Pada video pertama, Bapak Ibu guru itu bersikap pesimis, tidak ada usaha dalam memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Jadi mereka pikirannya itu mau enaknya aja. Kalau udah nggak ada, tidak memberikan solusi agar kegiatan itu berjalan. Seperti itu yang bisa saya simak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya pada Bu Ratna. Jadi memang betul ya, jadi video pertama itu guru-guru cenderung pesimis, jadi tidak memberikan solusi sehingga semua kegiatan di sekolah tidak berjalan, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, sudah ada kolaborasi dan komunikasi. Jika dilihat dari video tersebut, keadaan sekolah kita seperti video pertama atau video kedua? Sudah kedua? Iya. Baik, ya berarti ini ada perbedaan antara pendekatan berbasis aset sama pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Jadi kalau kita berpikir berdasarkan masalah, fokusnya itu pada masalah dan isu saja. Jadi berkutat pada masalah, dan masalah, kan seperti itu. Jadi kurang identifikasi dan kebutuhan dan hanya melihat dari kekurangan dan selalu bertanya apa kurang, seperti itu. Sedangkan kalau berbasis aset, kita berpikir tentang kekuatan yang kita miliki, kemudian membayangkan masa depan itu akan terjadi, dan berpikir tentang kesuksesan dan kekuatan yang bisa kita gunakan untuk mencapai kesuksesan tersebut bersama. Selanjutnya, kalau berbasis kekurangan itu kita fokus mencari sponsor dari institusi lain, kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah dan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan kalau berbasis pada aset, kita mengorganisasikan sumber daya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi sekolah, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi apapun keadaannya, kita tetap dapat melaksanakan program yang sudah disusun berdasarkan visi sekolah seperti itu. Jadi ini disebut dengan pendekatan ABCD, yaitu Asset Based Community Development, atau dalam bahasa Indonesianya PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi pendekatan ini menekankan dan mendorong komunitas untuk memberdayakan aset dan membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Pendekatan PKBA ini menekankan pada kemandirian dari suatu komunitas untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan yang dimiliki. Aset-aset dalam sebuah komunitas dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Jadi hari ini kita akan menyepakati mengidentifikasi bersama-sama ke-7 modal yang sudah kita miliki di sekolah, sehingga kedepannya kita bisa melaksanakan program-program sekolah yang dapat mencapai visi sekolah yang sudah disusun bersama. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia itu dipetakan berdasarkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki setiap warga sekolah, atau dengan kata lain inventarisasi perorangan, seperti itu ya. Jadi yang seperti tadi disebutkan pertama, unsur biotik sekolah,
itu adalah kebanyakan ada di modal manusia. Jadi kita sudah punya kepala sekolah, guru, teknik, tenaga kependidikan, murid, kemudian komite sekolah, pengawas, dinas terkait, masyarakat sekitar, dan ikatan alumni. Itu contoh-contoh di modal manusia. Nah, sekarang kita akan memetakannya bersama-sama. Jadi yang pertama, kepala sekolah sudah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Jadi dan memiliki pengalaman kerja sebagai guru ya Bu ya, dan sebagai pemimpin. Apakah betul seperti itu keadaannya? Ya, yang kedua, seluruh guru sudah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Betul seperti itu? Ya, sudah sesuai ya. Jadi hampir sebagian besar dari kita sudah berstatus ASN dan memiliki minat bakatnya masing-masing. Jadi kepala sekolah sudah membagi tugas tambahan guru sesuai kemampuannya. Betul seperti itu? Ya. Kemudian tenaga kependidikan seperti pegawai TU, tenaga perpustakaan, kemudian pegawai kebersihan itu sudah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, dan semua teknik sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan membantu dalam keberlangsungan program dan kegiatan sekolah. Betul seperti itu Ibu? Kemudian murid juga, kita memiliki murid sekitar 300-an ya. Murid sudah memiliki karakteristik yang beragam, namun sudah mau berkolaborasi dengan baik dalam kegiatan sekolah dan sudah memiliki motivasi belajar, kreatif, dan mandiri. Bagaimana anak-anak? Ya, sudah mau ikut aktif dalam kegiatan sekolah? Iya, kemarin Cynthia juga sudah ikut aktif dalam lomba ya. Ya. Komite sekolah sudah mendukung program sekolah dengan sangat baik. Jadi komite membangun komunikasi dua arah dan kolaborasi yang positif dalam mendukung semua program sekolah. Apakah begitu, Bapak Ibu komite? Ya, sudah ya. Jadi kita sudah mengadakan rapat komite juga setiap awal tahun ajaran untuk membahas program-program sekolah dan bagaimana bentuk dukungan dari seluruh anggota komite. Seperti itu. Okay. Nah, yang selanjutnya pengawas sekolah sudah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, namun karena kesibukan menjadi kepala Korwil Kuta Selatan ya Bu ya, jadi beliau cukup sibuk, namun tetap dapat mendukung program sekolah. Beliau hadir dan memberikan dukungan penuh. Seperti itu yang saya lihat ya. Kemudian dinas terkait juga kita sudah bekerja sama dengan dinas terkait seperti pelaporan BOS, kemudian program Adiwiyata itu dengan dinas lingkungan hidup, dan berbagai data-data guru dan siswa administrasi seperti Dapode itu kita sudah berkaitan dengan dinas pendidikan. Kemudian keterlibatan masyarakat sekitar sekolah itu sebaiknya dapat ditingkatkan untuk kedepannya, seperti keterlibatan PKK, beberapa bisnis yang ada di sekitar sekolah dalam mendukung kegiatan sekolah. Seperti itu. Jadi kita punya aset masyarakat sekitar sekolah itu dapat kita berdayakan dalam beberapa kegiatan sekolah. Itu. Kemudian ikatan alumni juga. Kita kan punya beberapa alumni, tetapi apakah kita sudah punya ikatan alumni Bu? Berarti secara catatan kita sudah mencatat alumni kita, tetapi untuk kegiatan atau mendukung program kita belum, seperti itu ya. Jadi kedepannya setelah kegiatan ini kita kan sadar bahwa kita punya alumni, itu bisa dibuat ikatan alumni yang dapat nanti mendukung program sekolah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh SD Fatmasan. Kemudian selanjutnya modal sosial. Jadi modal sosial itu antara lain adalah asosiasi atau kelompok yang ada di dalam komunitas. Jadi kelompok apa ya yang ada di sekolah? Kira-kira? Yang pertama itu komunitas belajar. Bagaimana Bapak Ibu komunitas belajarnya sudah aktif?
Sudah. Jadi diharapkan dengan kita mengetahui kekuatan kita, sumber daya kita adalah komunitas belajar, itu diaktifkan sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru. Seperti itu ya. Kemudian KKG. Ini khusus untuk guru agama seperti itu sudah aktif Ibu Widya KKG-nya. Ya, jadi KKG guru agama, bahasa Bali, PJOK itu tolong diaktifkan untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut ya. Kemudian K3S juga diperuntukkan untuk kepala sekolah. Jadi yang saya lihat Ibu sudah aktif juga di K3S. Jadi ini wadah untuk para pemimpin sehingga lebih dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah seperti itu dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya masing-masing. Kemudian selanjutnya komite sekolah itu merupakan modal sosial yang dimiliki oleh sekolah. Jadi diharapkan komite sekolah dibentuk untuk mendukung semua program sekolah dengan anggota seluruh orang tua siswa. Saya rasa sekolah sudah sangat mendukung ya semua program dari sekolah SD Patungasan. Kemudian modal politik. Nah, jadi judulnya kan modal politik, bukan berarti kita berpolitik ya, tidak seperti itu. Jadi modal politik itu salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kebijakan. Jadi kan kalau pemerintah itu mengeluarkan kebijakan, kita ikut ke aturan pemerintah. Nah, sekolah juga bisa membuat kebijakan dan kebijakan itu dibuat oleh Bu Kepala Sekolah. Jadi misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangannya yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Contohnya, kepala sekolah bekerja sama dengan puskesmas dalam program BIAS. Ya, jadi itu memang sudah dilaksanakan di sekolah. Kemudian kita pernah bekerja sama dengan pihak Polsek dan BNN untuk kegiatan edukasi bahaya narkoba, betul ya Bu ya. Kemudian kerjasama dengan Koramil dalam pelatihan PBB untuk murid. Jadi kemarin kita ada lomba gerak jalan, itu pelatihnya langsung dari Koramil yang di dekat sekolah. Kemudian kerjasama dengan koperasi di dekat sekolah, koperasi Subakti ya, dan BPD dan BRI untuk membuat simpanan pelajar. Apakah betul anak-anak sudah punya simpanan pelajar? Sudah punya buku tabungan? Sudah. Kemudian kerjasama dengan PMR. Apakah betul dari PMR sudah datang ke sekolah? Sudah ya, dari Pak Haru ya. Nah sekarang selain contoh-contoh yang di depan, apakah Bapak Ibu punya ide apa institusi atau asosiasi atau apapun itu yang bisa kita berdayakan dalam hal peningkatan pembelajaran bagi murid yang ada di sekitar kita? Kalau dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang yang saya amati baru sampai sekian saja dari modal politik. Jadi kebijakan dari kepala sekolah kerjasamanya hanya sampai di pihak-pihak ini saja. Maka dari Bapak Ibu komite, guru-guru atau kepala sekolah dan murid-murid ada pendapat untuk saya bisa tambahkan di hasil presentasi ini. Ya, yang bisa diberdayakan itu. Di tahun yang akan datang mungkin kita akan juga bekerja sama dengan pihak operator atau pilar. Baik. Ya, apa namanya, mendukung kegiatan apa kita bisa. Itu yang kita belum jalankan. Di sekitar sini kan banyak yang pilar yang Ya. Berarti untuk sampai saat ini dulu ya. Kemudian modal agama dan budaya. Jadi modal agama dan budaya itu lebih ke bagaimana kita saling toleransi antar umat beragama, kemudian melestarikan budaya Bali dan Nusantara, dan mengundang tokoh
lakukan itu adalah jadi murid ikut dalam kegiatan parade budaya tingkat kecamatan. Ya, jadi semua warga sekolah juga sudah menggunakan seragam rendah, batik, dan pakaian adat sesuai jadwal yang telah ditentukan, betul kan? Ya, kemudian ini ya, jadi kedepannya kita dapat mengundang tokoh agama untuk memberikan pencerahan atau ceramah pada saat peringatan hari suci agama tertentu. Jadi kemarin waktu Maulid Nabi kan sudah mengundang ya, ya itu sudah mengundang. Hanya saja mungkin nanti dari tokoh agama itu bisa ditingkatkan kembali dan melakukan kegiatan asrama kilat pada hari-hari tertentu. Jadi dulu kan kita pernah mengadakan asrama kilat, cuman untuk sekarang itu masih belum. Jadi bisa ditingkatkan kembali kegiatan asrama kilatnya dan merayakan beberapa hari raya di sekolah untuk dapat saling berbagi antar beragama itu sudah. Ya, jadi paguyuban agama Hindu dan agama Islam itu sudah saling ini ya berkolaborasi ya. Kemudian ada yang namanya modal fisik. Jadi modal fisik itu ada dua, bangunan dan infrastruktur. Jadi bangunan itu ada kelas, kemudian untuk infrastruktur itu seperti saluran pembuangan, sistem air, dan sarana pendukung pembelajaran. Nah, ini yang kita miliki di sekolah ya. Jadi ada gedung, ruang kelas, ruang guru, UKS, perpustakaan, toilet, dan kantin. Kalau infrastrukturnya itu wifi, komputer, printer, alat olahraga, biopori, hidroponik, greenhouse, dan turbo modern. Jadi strategi pemanfaatan itu diharapkan kita semua dapat menjaga dengan baik ruangan yang kita gunakan. Ya anak-anak ya, jadi ketika belajar, anak-anak dapat membersihkan ruang kelas sehingga bisa nyaman digunakan bersama. Kemudian juga para guru dapat memanfaatkan beberapa ruangan kelas atau ruang guru dengan baik atau ruang UKS dan perpustakaan sebagai sumber belajar. Kemudian guru juga dapat menggunakan sarana pembelajaran untuk meningkatkan atau menghadirkan pembelajaran yang berkualitas bagi murid ya. Jadi apakah semua guru di sekolah itu sudah memanfaatkan wifi atau komputer atau LCD dengan baik? Ya, untuk pembelajarannya. Untuk kedepannya anak-anak diharapkan dapat menjaga dengan baik greenhouse yang kita miliki dan pelaksanaan pembuatan komposnya ya Bapak Ibu ya di tebo modern itu ditingkatkan kembali. Nah ini selanjutnya ada modal lingkungan atau alam. Jadi modal lingkungan atau alam itu termasuk ke dalam udara yang bersih, apa yang kita miliki di sekitar kita, kemudian tanah untuk berkebun itu termasuk juga ya. Jadi yang kita miliki itu aset yang di dekat sekolah itu yang kita miliki adalah GWK. Yang paling dekat itu Pantai Melasti, kemudian hotel-hotel di sekitar Desa Ulasan juga ada. Kemudian, nah strategi pemanfaatan aset dan modal ini yang pernah kita lakukan sampai saat ini adalah kita berkunjung ke GWK, jadi ada audit pengenalan lingkungan dan melangsungkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI di GWK. Itu ya. Kemudian bakti sosial juga kita melakukan kegiatan pembersihan di Pantai Melasti. Baru itu saja. Jadi tadi pendapatnya kepala sekolah itu ada aset hotel-hotel atau villa di dekat sekolah itu bisa diajak bekerja sama untuk mendukung program sekolah. Jadi itu termasuk salah satu pengelolaan atau strategi pemanfaatan aset modal lingkungan atau alam. Jadi bisa nanti kita membangun kerjasama dengan hotel atau villa sekitar sekolah. Nah, jadi untuk program sekolah itu ya bisa untuk pengenalan profesi itu bisa, atau kita bekerja sama untuk dukungan dana misalkan seperti itu bisa juga, atau murid-murid dapat berkunjung supaya mengetahui bagaimana ruang-ruangan yang ada di villa atau hotel itu bisa juga. Ibu ya.
Kemudian modal finansial, jadi sumber dana yang ada di sekolah itu ada 3, dana BOS, dana ACI, dan dana dukungan dari komite. Ya, jadi dukungan keuangan untuk komunitas itu digunakan untuk membiayai proses pembangunan, pemeliharaan, atau program-program kegiatan sekolah itu akan berjalan dengan lancar apabila ada dukungan dana seperti itu. Jadi yang kita bisa lakukan itu adalah memanfaatkan dana sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu sudah ya. Jadi untuk dana BOS dan dana ACI sudah kita laporkan setiap bulan ke Dinas Pendidikan. Kemudian berkolaborasi dengan pengurus komite untuk mendukung kegiatan sekolah. Jadi dari komite pun kita sudah menggalang dana, ada uang komite dari orang tua, dan kemudian uang komite tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah yang tidak dapat dibelanjakan dengan menggunakan dana BOS. Ya, jadi untuk pelaporan keuangannya kegiatan yang mendadak. ya, dan kegiatan yang mendadak kata sekolah-sekolah. Jadi untuk komite sekolah sudah mendukung penuh dengan dana dukungan tersebut, dan untuk pelaporannya juga terus dikoordinasikan oleh para sekolah dan komite. Ya. Jadi kesimpulannya dari hasil pemetaan aset dan pemanfaatannya kita dapat simpulkan seharusnya kita dapat memaksimalkan sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi dari ketujuh modal utama atau aset itu apakah ada tambahan dari Bapak Ibu semua? Jika memang ada tambahan, biar saya tambahkan di sini mengenai kerjasama dengan pihak-pihak terkait atau kegiatan atau program sekolah yang dapat kita tingkatkan sehingga kedepannya dengan sumber daya yang kita miliki itu kita semakin kuat dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas bagi murid seperti itu. Mungkin dari anak-anak ada tambahan mau kegiatan apa kedepannya seperti itu, bisa mau ekstra apa ditambah ekstranya itu bisa. Ya. Oh ada ekstra bulu tangkis ya, dulu ada ekstra bulu tangkis. Peminatnya Karena peminatnya atau peminatnya sih pertama karena peminatnya dulu kurang, jadi ekstranya tidak berjalan sehingga bulu tangkisnya itu ya kedepannya untuk ekstra bulu tangkis dapat dibuka kembali, tapi ditanya dulu dicari tahun depan siapa yang mau ikut. Kalau banyak misalnya lebih dari 10 itu bisa kita laksanakan kembali ya Wijaya, ekstra bulu tangkis. Kemudian apa lagi? Oke, dari Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Komite dari gambaran pemetaan 7 modal utamanya tadi, kira-kira apa yang kita bisa manfaatkan lagi sehingga lebih kuat untuk kedepannya sehingga pembelajaran kita dapat tingkatkan lagi seperti itu. Tadi kan sudah ditingkatkan kerjasama pada pihak-pihak hotel di sekitar sekolah, kemudian kegiatan ekstra ditambahkan sesuai dengan minatnya murid-murid. Jadi mungkin sebelum kita minta murid-murid untuk memilih, kita tanya dulu mau ekstra apa saja yang dihadirkan. Jadi kita berefleksi, siapa tahu dari ekstra yang sudah berjalan murid merasa mungkin ini bukan minat atau bakatnya, jadi bisa dirubah ekstranya atau dibiarkan diganti ekstranya. Jadi makin banyak ekstra sesuai pilihan murid. Kemudian ada lagi Bapak Ibu ya kerjasama dengan Ibu Bali ya. Ya sebenarnya bagus itu kerjasama kita ya dengan Ibu Bali Recycle. Hanya saja karena memang jaraknya jauh, jadi kerjasama kita itu cukup tersendat seperti itu. Jadi dari Pokja pengelolaan sampah dari Pokjanya Bu Putri ya, itu sudah ada hal baru ini bank sampah di Banjar-Banjar gitu. Jadi Bapak Ibu Komite juga saya umumkan di sini. Jadi dari
PRBKS itu ada program bank sampah. Jadi murid-murid misalkan dapat membawa sampahnya masing-masing yang dihasilkan dari rumah di banjarnya masing-masing, seperti itu. Di banjarnya masing-masing di Desa Omasan setiap bulan itu ada kegiatan bank sampah. Jadi kemarin ada salah satu murid saya, ini dia bawa sampah punya tabungan sendiri akhirnya begitu. Jadi kita kerjasama dengan banjar-banjar untuk menjual sampah seperti itu. Karena dekat untuk jaraknya juga lebih dekat. Bangkunya itu kan ngomong salah itu sekarang itu diganti dengan Itu kan karena ada kelas 1 baru. Ini kan perlu ada waktu Eko Bali itu kayaknya sudah tahun 2020 ya. Jadi udah dua tahun yang lalu. Jadi kita terus perlu memperbaharui pengetahuan anak-anak seperti itu ya. Jadi supaya mereka ingat lagi, semakin dipertajam pemahamannya, kita bisa mengundang ahli-ahli yang di dekat sekolah lah untuk ekobrik. Jadi nanti Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu komite bisa mencari yang dapat diundang narasumber sehingga dapat memberikan pemahamannya tentang ekobrik itu dulu. Ekobrik tadinya kegiatan kegiatan. Jadi kita itu masuk ke modal manusia, jadi memanfaatkan masyarakat sekitar untuk memberikan pemahaman tentang ekobrik. Jadi boleh dibantu Bapak Ibu pengurus komite juga yang memiliki kenalan seperti itu, atau ada orang tua yang memang tertarik dengan pengolahan sampah, itu bisa diundang ke sekolah. Ya. Kemudian ada lagi, ya Bu Widya. Ini bagaimana kalau di sekolah berkoordinasi dengan diskusi senam atau zumba, jadi bersama orang tua mungkin bisa, kalau bisa, karena senam zumba itu beda dengan senam biasa karena bisa membuat kebahagiaan antara anak guru atau orang tua. Jadi bisa mungkin setiap Rabu pagi kan kita juga olahraga senam Ibu. Jadi bisa di rolling biar anak-anak tidak bosan. Jadi kalau mereka memang sudah hafal senamnya setiap hari Rabu itu bisa diselingi sekitar 2 bulan sekali gitu, biar ada pembaruan atau anak-anak atau refresh lagi. Iya, Rabu pagi. Jadi guru-guru bisa ikut di belakangnya anak seperti itu. Tapi dari unsur orang tua yang mengajarkan seperti itu dulu ya. Jadi bisa ya, jadi orang tuanya itu bisa jadi guru tamu seperti itu untuk Bapak Ibu komite. Jadi ini kita baru meningkatkan peran orang tua sebagai guru tamu. Guru tamu itu tidak seperti guru yang mengajar secara formal ke anak-anak, bukan seperti itu ya. Jadi nanti bisa Bapak Ketua Komite dan pengurus komite menginformasikan kepada orang tua yang ada di grup WA. Jadi kita membuka secara lebar seperti itu kesempatan kepada orang tua yang hendak hadir ke sekolah sebagai guru tamu. Bisa kok misalkan mengajarkan anak-anak masak seperti itu, apapun keahlian orang tua itu bisa, atau profesi orang tua yang tidak banyak anak-anak tahu seperti itu bisa juga dijelaskan ke anak-anak seperti itu ya. Jadi kita anak-anak pun tidak harus semuanya ikut, jadi sesuai kebutuhan saja. Misalkan ibu atau bapak mau mengajarkan masak apa, jadi untuk kelas 6 boleh, silakan dicari waktu yang tepat dan kita izin juga dengan ibu kepala sekolah sehingga ada rasa kebanggaan
bagi anak kita, oh orang tuanya ikut hadir loh ke sekolah gitu, mengajarkan teman-temannya seperti itu ya. Misalkan ibunya punya hobi seperti tadi, hobi senam, itu bisa juga diajak anak-anaknya. Atau ada yang hobinya misalkan mendongeng atau membacakan cerita bagi anaknya yang kecilan, itu bisa juga, tapi nanti mengajar kelas 1 seperti itu. Jadi nanti tolong diinformasikan di grup WA orang tua, Bapak Ibu guru juga bisa diinformasikan di grup kelasnya masing-masing bahwa kita membuka kesempatan bagi orang tua untuk hadir di sekolah sebagai guru tamu seperti itu ya. Tapi pengajarannya tidak formal. Seperti itu. Kita sudah jalan sekali. Ya. Dan ini sudah berikan jadwal ke guru-guru dari kelas 6 sampai kelas 1 berbulan jadi kelas 1 Untuk tahun depan mulai sudah kan kemarin bulan November sudah dapat kelas November ini nanti kelasnya running. Hari Rabu ini akan ada kegiatan senam bersama orang tua. Jadi PKK dari ibunya Saka kelas 3 ya. Belajar apa ya? Belajar apa ya? Pada diri itu datang ke sekolah untuk mengajarkan anak-anak ini senam apa ya? Senam Garbasari. Ya. Itu udah termasuk kegiatan guru tamu. Jadi mengajarkan sesuatu yang baru yang tidak ada di kurikulum seperti itu. Jadi ada hal-hal baru yang mereka ketahui di luar atau yang ada di masyarakat. Itu contohnya ya, jadi harus 2 kali kita. Iya, nanti ganti lagi. Karena kegiatan senam bersama kan. Jangan anak-anak aja itu bersenam juga. Iya, kita juga. Gurunya kelas gini. Alasannya pakai baju kerja. Ada lagi. Jadi tadi ekstra, terus kemudian kerjasama dengan pihak terkait dan guru tamu. Jadi Bapak Ibu komite kalau bisa hadir, mohon hadir hari Rabu. Oke. Saya sih dari segi transportasi, karena kan saya lihat anak-anak ada kegiatan keluar. Kebetulan kan kita di sekitar sini ada PO Bus, dekat lah. Mungkin kita menjalin kerjasama setidaknya mungkin ada disupport, apa tahu kan gitu. Ada disupport anak-anak mau ada kegiatan keluar mau kita kendaraan berapa atau lebih di bus. Ini kan ada PO Bus dan macam-macam. Kita kan masih sekitar masa yang mungkin kita menjalin kerjasama. Kalaupun tidak dikasih support full, mungkin diskon harga atau apa. Kemudian anak-anak kan pasti ada kegiatan setiap tahun kan ada kegiatan keluar. Itu pasti disupport dan kita masih lingkungan. Ada Bali Deva dan Travel juga. Ngajuin proposal dulu ke Bali Depanya gitu ya. Kalau mau Anaknya sekolah di sini ya? Bedanya, Apa udah tangan? Udah besar. setidaknya kan kita coba dari kita. ya bapaknya itu welcome juga. Ya, ini kalau kita gini bapak ngomong Kata alumni ya, jadi karena alumni SD Patnasa ya seperti itu ya. Siapa tahu kita yang mengajukan proposal juga bisa dibantu atau didukung dalam hal transportasi. Ya, sudah ada lagi? Baik, jadi untuk materi hari ini pemetaannya sudah selesai dan pengelolaannya juga sudah sangat baik sekali di sekolah kita. Dan tadi ada beberapa tambahan, ada 4 tambahan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, guru-guru dan Bapak Ibu komite, dan murid juga tadi sudah memberikan pendapatnya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, kolaborasinya, sehingga kita bisa mengetahui sumber daya yang ada di sekolah dan memanfaatkannya dengan lebih baik. Jadi kedepannya saya harapkan di tahun
semakin meningkat kerjasamanya seperti itu, sehingga dapat menghadirkan pembelajaran yang berkualitas bagi murid. Saya ucapkan terima kasih, sekian dan sampai jumpa. Saya tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi.